Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Rosid. Saya semester pertama di perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur tahun 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum yang bertemakan 9 arti hukum menurut doktrin. Baik, kita lanjut aja ke materi. Di sini saya mengambil materi 9 arti hukum dan menurut para pakar itu menurut dari ahli pakar hukum yang bernama Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, yang mana mereka berpendapat 9 arti hukum diantaranya yang pertama hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua hukum sebagai disiplin, yang ketiga hukum sebagai kaidah, yang keempat hukum sebagai tata hukum, yang kelima hukum sebagai petugas, yang keenam hukum sebagai keputusan penguasa, yang ketujuh hukum sebagai proses pemerintahan, yang kedelapan hukum sebagai tindak atau perilaku yang teratur, yang kesembilan adalah hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Lanjut aja ke poin yang pertama, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang mana dalam ilmu hukum mempelajari tentang aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Selain itu, ilmu hukum juga mempelajari cara-cara penegakan hukum dan sanksi-sanksi yang diberikan pada pelanggar hukum. Kita lanjut aja ke poin yang kedua, yaitu hukum sebagai disiplin atau bisa disebut juga dengan disiplin hukum, merupakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan apakah yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu. Disiplin hukum secara umum dapat dibedakan antara disiplin analisis dan disiplin perspektif. Baik, kita lanjut aja ke poin yang ketiga, yaitu hukum sebagai kaidah, yang mana hukum sebagai kaidah adalah pedoman atau patokan perilaku yang diharapkan ataupun baik, karena pasti kita mengharapkan hal yang baik. Hukum sebagai kaidah juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dan memiliki sanksi tegas. Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum bersifat memaksa dan mengikat sehingga yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang. Kaidah hukum dapat berupa perintah, larangan, atau perkenan. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu hukum sebagai tata hukum, yang mana tata hukum adalah kumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku di suatu masyarakat pada waktu tertentu. Tata hukum berasal dari istilah bahasa Belanda Rechtsorde, atau berarti tatanan hukum yang memberikan tempat yang selayaknya kepada hukum. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu hukum sebagai petugas. Hukum sebagai petugas adalah hukum yang dibayangkan sebagai petugas yang berseragam dan berwenang untuk bertindak terhadap orang yang melakukan tindakan membahayakan masyarakat. Contoh petugas yang dimaksud adalah polisi, patroli, jaksa, dan hakim. Hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana pengendali sosial, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, dan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Poin yang keenam, yaitu hukum sebagai keputusan penguasa, yang mana keputusan itu diambil dari dasar hukum dan penilaian pribadi. Hukum secara umum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai produk keputusan hakim, yaitu keputusan-keputusan yang dikeluarkan hakim dalam menentukan atau menghukum suatu perkara. Poin yang kedua, yaitu petugas atau pekerja hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Yang ketiga, yaitu wujud sikap, tindak, atau perilaku. Yang keempat adalah sistem norma atau kaidah, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat. Itu hukum sebagai keputusan penguasa, karena penguasa tidak akan menjatuhkan suatu hukuman jika tidak ada penilaian ataupun perspektif dari suatu lapangan ataupun dari suatu masyarakat tersebut. Ke poin yang ketujuh, hukum sebagai proses pemerintahan, yang mana hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan melaksanakan fungsinya, termasuk hubungan antara lembaga penyelenggara negara dan masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keadilan sehingga kekacauan dapat dicegah. Jika poin yang ke-8, yaitu hukum sebagai sikap, tindak, ataupun perilaku yang teratur, yang mana perilaku adalah sebuah kebiasaan rutin yang konsisten dilakukan. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan tingkah laku yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum memiliki beberapa tujuan, diantaranya menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, menjaga keamanan dan ketertiban, juga melindungi
kepentingan manusia. Hukum memiliki sifat memaksa dan memiliki konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. Pelanggaran hukum akan ditindak dengan tindakan hukum tertentu. Perilaku hukum merupakan salah satu indikator kesadaran hukum dalam masyarakat. Pola perilaku dapat menunjukkan apakah suatu peraturan berlaku atau tidaknya dalam masyarakat. Baik, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-9, hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Hukum merupakan kesatuan antara kaidah, nilai, dan perilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum merupakan turunan dari ide, sedangkan perilaku merupakan turunan dari realitas atau fakta. Hukum merupakan tata aturan kehidupan yang dibuat untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai hukum adalah nilai yang harus dipatuhi oleh setiap orang, seperti undang-undang, pidana, dan perdata. Dalam hukum terdapat dua kutub utama, yaitu kutub kebebasan dan kutub ketertiban. Kutub kebebasan mencakup nilai seperti kepentingan pribadi dan proteksi hukum, sedangkan kutub ketertiban mencakup nilai seperti kepentingan antara pribadi dan restriksi hukum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dengan tema materi 9 arti hukum menurut doktrin, yang mana doktrin ini diambil dari pakar ilmu hukum yang bernama Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukantro. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.